Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan PTK yang pernah saya buat pada saat saya bertugas di SMP 5 Riau Kilit. Sebagai awalan, saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama saya Firdianus Nopemberian Paut, SPD. Jabatan Guru Agama Katolik Ahli Pertama, Unit Kerja SMP 5 Riau Kilit, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Di langkah awal ini saya akan memaparkan visi dan misi SMP 5 Riau Kilit, Kabupaten Manggarai. Visi terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan sikap spiritual dan sosial serta mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga terbentuklah output yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia serta dapat bersaing di tingkat internasional. Misi ada beberapa poin, ada 4 poin misi. Menumbuhkan sikap spiritual pada diri peserta didik melalui bentuk pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Yang kedua, menanamkan sikap sosial pada diri peserta didik melalui kebiasaan perilaku sopan santun, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, gotong royong, dan cinta lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan olahraga dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Pendahuluan dari kegiatan PTK yang dibuat. Adapun rancangan kegiatan yang dibuat, persiapan yang pertama melakukan konsultasi rencana kegiatan aktualisasi kepada Kepala Sekolah SMP 5 Riau Kilit. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran atau RPP Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8, materi tentang karya pelayanan gereja di SMP 5 Riau Barat, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Yang ketiga, pembuatan pohon literasi. Yang keempat, membuat yel-yel pembelajaran agama Katolik dan mendemonstrasikannya pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, melatih peserta didik menjadi seorang lektor atau lektris. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar KBM pada siswa kelas 8 SMP 5 Riau Kilit. Dan langkah ketujuh, membudayakan dua salim pada saat masuk dan keluar sekolah. Adapun rumusan masalah yang sempat dipaparkan berdasarkan analisis penentuan isu menggunakan analisis APKL, maka rumusan masalah dalam aktualisasi ini adalah bagaimana meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP 5 Riau Kilit, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Pada kegiatan ini disertai juga dengan kegiatan literasi. Untuk memahaminya dipaparkan pengertian dari literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Pada kegiatan pertama yang saya lakukan, yakni melakukan konsultasi rencana kegiatan aktualisasi kepada Kepala SMP 5 Riau Kilit, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Tahapan kegiatan yang pertama, konsultasi rancangan aktualisasi kepada kepala sekolah, dan yang kedua, meminta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Kegiatan yang kedua, membuat perangkat pembelajaran RPP Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8, materi tentang karya pelayanan gereja di SMP 5 Riau Kilit, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan referensi,
kedua menyusun RPP dan silabus. Yang ketiga menunjukkan hasil pembuatan RPP kepada kepala sekolah. Yang keempat penandatangan RPP dan silabus oleh kepala sekolah. Kegiatan yang ketiga bersama siswa membuat pohon literasi. Adapun hal-hal yang dihasilkan atau yang dibuat, yang pertama mengumpulkan alat dan bahan, mendesain pohon literasi, melibatkan siswa dalam pembuatan pohon literasi. Yang keempat, menggantungkan cerita-cerita menarik pada pohon literasi. Yang kelima, menata ruang kelas bersama siswa kelas 8 SMP 5 Melayu Kilit. Kegiatan keempat, membuat yel-yel pembelajaran agama Katolik dan mendemonstrasikannya pada saat pembelajaran langsung. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menentukan jadwal kegiatan, yang kedua menyusun kalimat yel-yel, yang ketiga mendemonstrasikan yel-yel saat pelajaran, yang keempat pemberian apresiasi. Kegiatan kelima, melatih peserta didik menjadi seorang lektor atau lektris kelas 8 SMP 5 Melayu Kilit, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menentukan ayat kitab suci, yang kedua melaksanakan kegiatan latihan membaca kitab suci, yang ketiga menyiapkan daftar hadir peserta didik, yang keempat membuat laporan hasil kegiatan, dan tempat yang dipakai yaitu Kapela Stasi 1 Bagus Kilit. Kegiatan yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM pada siswa kelas 8 SMP 5 Melayu. Adapun tahapan kegiatan sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada rancangan pembelajaran RPP. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Kegiatan ketujuh, membudayakan budaya saling saat masuk dan keluar sekolah. Adapun tahapan kegiatan, yang pertama melaksanakan konsultasi dengan atasan mengenai kegiatan budaya saling, yang kedua menginformasikan kepada warga sekolah, menjelaskan kepada siswa tujuan budaya saling di sekolah, yang ketiga melaksanakan budaya saling di sekolah, yang keempat melaksanakan budaya saling di sekolah. Baik, itulah rangkaian kegiatan PTK yang pernah saya buat selama ini, dan atas perhatian dari teman-teman, dari adik-adik saya menyampaikan